Halo Tribuners, masih bersama saya Aswin Lumintang dan saya masih berbincang-bincang dengan Ketua Tim Kampanye AARS, Pak Roland Ruru. Pak Roland, seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi motivasi atau kenapa memilih untuk melakukan deklarasi di tempat sampah Sumompo? Begini Pak Aswin, waktu kami beberapa pengurus inti tim kampanye berkonsultasi dengan calon, kami menanyakan kepada mereka, kira-kira ada usul tempat bagaimana untuk pelaksanaan deklarasi. Dan disinilah kami terharu karena melihat ketulusan dari calon. Sebenarnya kan beliau punya hotel bintang di Manado, bukannya menyampaikan kepada kami di hotel saya aja, begitu kan? Disinilah kami terharu ketulusan beliau. Dia bilang, saya punya program kerja untuk membantu pembangunan dan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Orang berpikir di tempat mana kira-kira yang mendukung program kerja dia, karena dia mau mengunjungi langsung. Kita coba mapping beberapa, ada di tempat pengendalian banjir, atau mungkin di pasar, ya kan? Atau mungkin di lokasi salah satu proyek yang lagi membangun, bisa saja kan di situ. Cluenya itu dia mau memilih satu tempat yang menjadi program kerja dia, gitu. Dan calon kami menyampaikan, akhirnya setelah kita diskusikan, bincang-bincang, bagaimana kalau kita laksanakan di TPA Sumompo, karena itu salah satu konsentrasi program kerja beliau, bagaimana akan membuat pengelolaan sampah modern tetapi mengena dengan masyarakat bawah. Tentunya program beliau di pengelolaan sampah ini akan lebih memperhatikan juga kesehatan para pekerja, dan bagaimana membuat TPA regional seperti mungkin contoh yang ada di kota-kota besar. Karena di kota-kota besar TPA itu tidak dikumpul satu tempat, dipisah-pisah begitu. Jadi waktu kami memilih tempat pembuangan sampah di Sumompo itu, betul-betul itu keluar dari niat tulus dari calon kami untuk membuat janji. Itu kan deklarasi sebenarnya sama seperti kontrak politik, kan deklarasi ini betul. Untuk membuat janji yang tulus kepada masyarakat, dengan masyarakat. Bahwa disinilah kami berjanji bagaimana kalau kami memimpin Kota Manado, salah satunya adalah membangun dengan cara demikian. Memulai dari tempat sampah. Begitu. Salah satu fokus utama. Begitu. Bagaimana mendesain itu? Ini kan tempat sampah, saya sudah membayangkan tempatnya bau, sedangkan hanya mendekati aja kan, kalau mobil kita di ini kan udah bau. Dan ini mengundang artis mungkin ya, mengundang. Nah, itulah jangan salah menilai ya. Kami tidak membuat satu konsep acara yang diselenggarakan di TPA. Tidak ada acara. Itu hanya kunjungan, sama seperti kunjungan kerja Pak Aswi. Spontan, kunjungan kerja spontan, tidak ada mobilisasi massa, karena yang hadir waktu itu cuma 2 calon, 3 orang tim kampanye. Di lokasi hanya 2 orang calon, bahkan istri-istri aja tidak ikut Pak Aswi. Istri-istri kan tidak didampingi ibu waktu itu. Termasuk artis ya? Artis ada ya? Artis ini dia yang mau sama-sama ke TPA. Karena sebenarnya kami menyiapkan artis ini ada di lokasi acara utama kami. Waktu itu kan lokasi acara utamanya di sekretariat tim kampanye, di Sarapung. Di Sarapung itu. Tapi Citra Solastika ini yang jebolan Indonesian Idol, dia mau juga karena orangnya kan banyak lagu-lagunya untuk bangsa, pembangunan bangsa. Dia juga salah satu artis yang menyumbangkan karya-karyanya untuk membangun negeri begitu. Nah, dia mau ikut. Padahal dia kami siapkan di lokasi utama. Akhirnya dia ikut bersama-sama dengan kami untuk kunjungi lokasi. Dari beberapa ide lokasi yang kami sampaikan tadi di awal, akhirnya di lokasi Sumompo ini, pasangan kami mendeklarasikan kesiapan mereka memenangkan pilkada ini dan kesiapan mereka memimpin Kota Manado. Jadi Citra juga itu, dia menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa kan waktu itu kan? Di lokasi ini. Di lokasi itu. Itu dia ingin mengajak sama-sama pemirsa, masyarakat yang nonton acara deklarasi ini
bahwa hanya dengan satu gitar, tidak ada sound system, hanya dengan kesederhanaan calon kami, tidak ada masyarakat yang berkumpul, kami mau menunjukkan kesiapan kami, kesiapan untuk membangun Kota Manado lewat kepemimpinan AARS. Itulah ketulusan calon kami, Pak Andre Ango dan Pak Richard Sualang, yang kami tahu benar mereka adalah orang baik, orang baik, orang baik, yang punya kesederhanaan, mau turun ke masyarakat bawah, dan punya jiwa yang tulus untuk membangun. Mereka kan sudah punya zona nyaman sebenarnya. Betul. Pak Andre itu ketua DPRD provinsi loh. Iya. Itu kan zona nyamannya. Zona nyaman, iya. Kalau orang bilang ini dari provinsi turun Manado, gitu kan. Baru bendahara partai. Dan jangan lupa Pak Andre adalah salah satu pengusaha sukses, pengusaha besar di Sulawesi Utara, bahkan nasional. Tetapi beliau mau turun untuk sama-sama membangun Kota Manado. Itu perlu kita apresiasi begitu kira-kira. Saat ini kan kita ketahui bersama ada di kota ini strategi pemenangan ya. Strategi kan tentu sebagai ketua tim kampanye ada strategi pemenangan ya. Ini di Sulut ini di Kota Manado ada 11 kecamatan. Ada 11 kecamatan dan ini tentu setiap hari para calon masing-masing tentu berusaha untuk menarik simpati masyarakat, menarik hati masyarakat untuk supaya bersimpati ke calon. Dan ini ada 4 calon, Pak Roland. Ada 4 calon. Ada 4 calon dan memang tidak ada incumbent, tapi ada salah satu calon adalah istri incumbent, dan yang satu bukan tidak ada incumbent. Wakil wali kota itu kan incumbent juga. Jadi Pak Mor itu incumbent. Artinya calon AARS ini memang membutuhkan tenaga ekstra untuk memenangkan pertarungan ini, karena boleh dikata yang calon lain saya sebut saja misalnya Pak Mor ini kan wakil wali kota posisinya sekarang, dan Jepar ini juga istri wali kota saat ini. Artinya saya mau katakan ke Pak Roland bahwa tidak mudah loh untuk memenangkan pertarungan di Manado, sehingga membutuhkan strategi. Tadi sudah dikatakan bahwa yakin. Bagaimana Pak Roland meyakini bahwa menang, sedangkan melihat calon-calon ini luar biasa hebat juga. Bagaimana? Ya. Aduh Pak Aswin. Saya bocorkan sedikit ya. Tribuners kan harus kasih ini ke ketua ya. Nah ini kan strategi perang. Saya bocorkan sedikit ya. Betul. Sebenarnya kami tidak merumuskan strategi yang muluk-muluk. Iya. Kami tetap mau menjaga otentik dari calon kami. Iya. Karena pada dasarnya dua orang ini adalah orang baik. Nah perlu dibuat-buat. Iya. Kami hanya menonjolkan otentik dari calon kami, keaslian dari calon kami. Tidak perlu kami manipulasi seperti apa ceritanya. Nak perlu bikin film canggih-canggih dan seperti apa. Yang penting kami hanya selalu mengingatkan kepada calon kami untuk menjadi apa adanya. Jangan menjadi ada apanya. Ada kan orang baik, ada apanya. Baik nanti saat ada sesuatu. Tapi calon kami memang baik apa adanya dari sananya. Jadi kami tidak merumuskan strategi yang muluk-muluk, menjaga otentifikasi mereka aja sudah baik menurut kami. Karena memang keduanya politisi dan selalu bersentuhan dengan masyarakat ya. Iya, dan jangan lupa partai PDI Perjuangan yang menjadi partai pengusung utama, dan partai Gerindra juga, Gerakan Indonesia Raya ini menjadi partai pengusung utama juga bagi kami. Ini adalah dua partai yang sangat lekat dengan nadi kerakyatan. Bahkan PDI Perjuangan terkenal dengan pemimpin Wong Cilik. Ya. Semua pemimpin-pemimpin di PDI Perjuangan ini dididik, disekolahkan dalam sekolah partai dan dibentuk sedemikian rupa untuk menjaga tipikal kepemimpinan partai. Dan kita tahu Ibu Megawati dari dulu semenjak beliau tampil pertama kali di panggung politik, bahkan memimpin bangsa ini menjadi presiden, dan sampai saat ini memimpin partai, sangat konsisten dengan pemimpin Wong Cilik, pemimpin nadi kerakyatan. Hanya itu yang selalu kami ingatkan kepada calon kami, bahwa tampil apa adanya dan harus dekat dengan masyarakat.
Betul, turun betul. sampai ke bawah. Itu saja kuncinya. Kalau yang strategi-strategi ya memang di politik Pak Aswin pasti ada strategi-strategi perang kan. Pak Aswin mau pakai jurus apa nih? Jitsu kah, karate kah, pencak silat kah? Tapi yang selalu kami utamakan di dua yang utama tadi. Semua jurus politik boleh. Tapi jangan sampai merusak otentik calon kami. Jangan sampai terkesan dibuat-buat. Dan yang terakhir, kami mau berpolitik santun. Apalagi banyak pemimpin-pemimpin agama, bahkan penatua-penatua kaum bapa, saya juga kan penatua kaum bapa, penatua gereja yang bergabung di tim kampanye, yang secara spontan mendukung calon kami, sehingga kami selalu menjaga bagaimana etiket berpolitik yang baik, sehingga santun dan tidak menciptakan perpecahan, tidak menciptakan politik identitas, tapi menjaga persatuan. Makanya kami deklarasi di tanggal 1 Oktober, karena kami pilih 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Dan kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa calon kami ini sangat kuat dengan nasionalis, sehingga mau mempersatukan semua golongan, semua umat beragama, semua lapisan masyarakat di Kota Manado, agar supaya tetap menjaga persatuan, kebersamaan yang tinggi. Boleh-boleh saja kita bersaing, berbeda pilihan, itu biasa dalam politik, tapi tetap dengan kesantunan dan etika begitu, sehingga bangsa tidak terkorbankan gitu. Pak Roland, ini seperti yang saya katakan tadi, di Manado itu PDIP partai besar dengan 10 anggota dewan 10 kursi di DPR Kota Manado. Tapi Pak Roland juga harus ketahui bahwa PDIP itu bukan partai penguasa di Manado, sehingga bisa saja kalau ada isu-isu kan, misalnya ada pengerahan misalnya atau mobilisasi ASN, PNS, bagaimana? Kalau misalnya ada mobilisasi aparatur sipil negara, apakah sudah ada strategi untuk menangkal itu atau gimana? Bagi kami begini Pak Aswin, di politik juga kan, dan semua agama mengajarkan kejujuran. Semua pemimpin-pemimpin umat juga selalu mengajarkan bagaimana kita menjaga integritas untuk membangun bangsa dan negara. Iya kan? Kalau membangun bangsa dan negara sudah dimulai dari dusta, mau jadi apa ke depan? Dan kami yakin betul strategi kami ini tetap menjaga integritas. Biar saja calon-calon lain kalau mau memulai sesuatu dengan tidak jujur, kan undang-undang sudah mengatur bahwa ASN tidak boleh turun berpolitik praktis. Ya kan? Kalau misalnya mereka memulai dengan cara itu, saya tidak mau menghakimi. Silakan menanggung dosa masing-masing. Nah, nanti orang lihat, siapa tuh Tuhan mau turunkan berkat? Tentu orang yang paling jujur, yang punya integritas kan, yang mau menjaga kebersamaan, keutuhan, begitu. Saya tidak mau menghakimi, tapi kita tahu bersama lah. Siapa menabur apa itu istilahnya? Menabur, menuai apa itu? Menuar air. Atau saya tahu siapa bermain pedang akan mati di ujung pedang. Begitu kan kira-kira gitu Pak Aswin. Oh gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, memang hampir setiap pilde ketika dimulainya musim kampanye ini, salah satu kekuatan dari incumbent itu sudah menjadi rahasia umum adalah birokrat. Karena birokrat itu biasanya patuh kepada atasan ya. Mereka patuh dan mereka memang menjadi objek. Apakah ini seperti yang saya katakan tadi ya, tadi kan sudah dikatakan, tapi itu harapan ya, harapan dari Pak Ronald. Tapi tentu ada hal lain juga kan, karena di kampanye ini, di pilkada ini ada wasitnya, ada KPU, ada Bawaslu. Bawaslu tentu siapa yang misalnya offside akan ditiup ya toh, siapa yang melanggar ada kartu kuningnya, ada kartu merah. Tapi apakah pasangan AARS ini juga menarik simpati akan ASN ini, atau bagaimana cara dari pasangan AARS ini untuk merangkul juga akan ASN yang ada di Pemkot Manado, karena ini ladang juga, bagaimana? Ya, banyak tawaran, godaan kepada saya kan. Ya. Pak, coba masukin, Bapak kan sebagai ketua tim kampanye, coba Bapak masukkan dalam strategi Bapak bagaimana memobilisasi ASN. Saya tidak mau, karena saya selalu mau memakai cara-cara yang bukan karena saya latar belakang pelayan ya, sebagai penatua kaum bapa. Saya yakin juga para calon-calon yang lain malah penatua kaum bapa juga kan, betul, semua. Betul.
Tapi saya selalu meyakini kalau kita pakai cara-cara yang berkenan di mata Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bisa saja kita duduk dengan cara-cara yang bukan dari Tuhan, tapi kursi yang orang duduk ini kursi panas, ada api spiritus di bawah. Tapi kalau dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan, kita akan menikmati kursi kepemimpinan yang empuk, yang tidak neko-neko, yang tidak akan membuat kita sakit kepala. Sebagai pemimpin kan, kita bagaimana kita mengajak masyarakat untuk membangun daerah dengan integritas, begitu kan? Ya, kalau Pak Aswin tukar pikiran dengan orang lain, bisa saja punya strategi lain. Tapi tim yang saya komandoi, tim kampanye kami selalu berusaha menjaga integritas. Ya, ada godaan misalnya Pak mau pakai PNS, kita bilang, nggak usah iko-iko yang lain. Kalau dorang begitu, orang jangan begitu. Betul. Kalau ini katanya orang sampai semua pala tahu juga. semua. Kalau ada pala yang katanya ada yang mengintimidasi juga masyarakat. Sudah dengar itu nak, Ketua? Iya, kami Bagaimana? sudah dengar, tapi saya Bagaimana? tidak mau terpancing dengan itu. Saya tetap menjaga ketenangan kami untuk berpikir, membuat strategi, bagaimana kami mengendalikan diri, bagaimana kami tidak terpancing emosi. Dan bagi saya yang tadi aja Pak Aswin, kan kami yakin juga para calon-calon yang lain dan tim-tim kampanye yang lain adalah pemimpin-pemimpin umat. Ada imam di situ, ada ustadz, ada kiai, ada penatua gereja, syamas. Semua agama mengajarkan integritas loh Pak Aswin. Betul. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan salah, kita akan menanggung, ada konsekuensi di belakangnya. Sama saya ibaratkan begini Pak Aswin, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tapi bisa juga ada di tangan manusia. Kalau orang suka si hamil lebih dulu kong kawin, itu kan jodoh di tangan manusia. Tapi ada konsekuensinya. Misalnya pada saat menikah, 3 bulan depan dia pe istri bahugel, 5 tahun depan DP anak, 17 tahun depan DP anak so narkoba, berikut lagi dia mungkin akan kawin cerai. Semua pilihan hidup ada konsekuensinya. Karena kalau kita meyakini jodoh ada di tangan Tuhan, kan orang ikut dengan cara Tuhan. Begitu juga di proses pemenangan ARS, selalu kami mengajak pakailah cara-cara yang benar. Nah, usah ikut-ikutan memobilisasi PNS dan lain-lain. Ingat loh, masyarakat Manado ini sudah pintar, intelektualnya tinggi. Indeks pembangunan manusia kan IPM Manado salah satu yang tertinggi di Indonesia Timur. Jadi intelektual sudah tinggi. Masyarakat yang akan menilai mana calon yang berstrategi dengan benar, mana yang tidak, kan begitu. Betul. Kita tinggal serahkan kepada masyarakat. Karena yang menentukan tanggal 9 Desember itu bukan tim kampanye. Yang menentukan kemenangan calon ada pada masyarakat sendiri. Tim kampanye ini hanya merumuskan strategi pemenangan. Tapi yang menentukan di akhir kan masyarakat. Maka kami selalu berharap ke masyarakat, kalau sayang Kota Manado, kalau sayang Sulawesi Utara, pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya integritas tinggi. Itu saja, Pak Aswin. Pak Roland, tadi saya sudah katakan bahwa ada rumor belum tahu benar atau tidak. Misalnya ada biasa, tapi tradisi ada pengerahan ASN, ada kemudian kepala lingkungan yang ikut main. Ini tadi sudah dijawab. Yang ketiga, saya ingin tanya soal ini juga lagi marak soal politik identitas politik identitas. Jadi saya kira mau tidak mau, suka tidak suka, ARS termasuk ketua tim, apalagi ketua tim harus menghadapi ini. Saya kira tidak hanya diam, tapi harus ada strategi atau ada hal yang harus dilakukan untuk mengkanter akan politik identitas yang bisa saja dikembangkan oleh lawan politik atau siapapun yang sedang berkompetisi di Pilwako Manado ini. Tapi sebelum menjawab, kita akan break dulu untuk beberapa iklan.